Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Bersyukur atas segala berkat kemurahan. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah pernyataan hati kami kepadamu Tuhan. Takjub akan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bimbing kami hidup memuliakan Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan. Melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan firman pagi hari ini kita melanjutkan Lukas pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian firman Tuhan.
Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu, di Palestina ada dua jenis penyakit kusta. Yang satu lebih menyerupai penyakit kulit yang parah, tetapi ini tidak mematikan. Justru yang kedua, yaitu mulai dari satu bintik kecil, tetapi terus berkembang, makin hari memakan habis daging, sampai penderita yang mengalami sakit ini, satu persatu anggota tubuhnya diputuskan. Mulai jari-jari, ya, sampai satu persatu, sehingga banyak orang mengatakan ini sudah seperti mayat hidup seperti itu. Nah, dalam budaya Yahudi ada yang menganggap penyakit kusta ini sebagai lambang daripada dosa atau hukuman dari dosa. Walaupun tidak semua orang yang kena kusta itu karena dosa, tetapi pada umumnya dianggap sebagai hukuman karena dosa. Seperti kasus Miriam dalam Bilangan 12, Gehasi dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 27, dan beberapa kasus yang lain. Peraturan orang yang telah sakit kusta, dia harus diasingkan di luar tembok kota, di dalam perjanjian lama di luar perkemahan. Lalu harus berpakaian capik-capik dan berteriak "kusta-kusta" bila bertemu orang lain, supaya tidak menular dan sebagainya. Ini jelas menambah penderitaannya. Bagaimana orang kusta itu bisa menemui Yesus yang dikatakan bahwa sakitnya ini bukan kusta biasa tapi penuh kusta. Jadi pasti jenis kusta yang mematikan itu tadi. Tapi bagaimana bisa menemui Yesus? Kemungkinan ia berada di batas kota dan Yesus sedang lewat, mau masuk kota. Tetapi dari kisah yang kita baca, jelas kelihatan orang ini nekat melanggar larangan-larangan itu untuk bisa mencapai Yesus. Orang kusta itu tersungkur di depan Yesus dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata Tuhan dalam bahasa aslinya kurios, yang artinya Tuhan, Lord. Karena orang ini yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Inilah iman dari orang yang sakit kusta ini. Dia percaya Yesus mampu dan mau menyembuhkannya. Mampu karena dia yakin Yesus adalah Tuhan. Mau karena Yesus penuh kasih dan dia sudah mendengar bagaimana Yesus melayani dan menyembuhkan banyak orang. Inilah juga seharusnya menjadi sikap kita dalam memohon sesuatu kepada Tuhan. Memang kalau kita meminta sesuatu yang Tuhan janjikan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan mampu dan mau memberikannya. Tetapi kalau apa yang kita minta itu tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan, kita hanya bisa yakin bahwa Tuhan bisa memberikannya. Tetapi apakah Tuhan mau? Itu tergantung daripada Tuhan.
Ini juga penting kita pahami. Bila demikian kita mesti bersikap seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, saya mengutip terjemahan daripada NIV, ya, berbunyi sebagai berikut. Jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Allah yang kami layani mampu untuk menyelamatkan kami dari perapian itu, dan Ia akan menyelamatkan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi sekalipun Ia tidak menyelamatkan kami mau engkau tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Dari terjemahan NIV Bible ini ada kata yang digarisbawahi bahwa Allah yang kami layani mampu untuk menyelamatkan kami. Sedikit berbeda ya dengan terjemahan LAI, tetapi inilah terjemahan yang lebih tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah mampu menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian. Tetapi bila ternyata Allah tidak mau menyelamatkan mereka, mereka juga tidak akan menyangkal Tuhan. Ini sikap yang luar biasa. Nah, dalam kasus orang yang sakit kusta ini, Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang ini dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus mau, karena Yesus melakukannya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Inilah hati Yesus yang penuh kasih. Kita bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang penuh belas kasihan. Selanjutnya Yesus memerintahkan orang itu pergi kepada imam dan mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Memang dalam Perjanjian Lama, dan itu masih diikuti sampai zaman Yesus, khususnya ditulis di Imamat 13, juga 14, bahwa yang berhak menentukan apakah seseorang itu terkena kusta atau sembuh adalah seorang imam. Dan telah diatur bila dinyatakan sembuh, orang itu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sini terlihat bagaimana Yesus mentaati hukum Taurat Perjanjian Lama. Lalu kemudian Yesus berpesan kepada orang itu, Ia melarang orang itu untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun. Mengapa dia melarang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus ingin ada waktu lebih bebas dalam mengajar, memberitakan firman. Walaupun kemudian kabar kesembuhan ini tidak bisa ditahan dan akhirnya tersebar dan banyak orang datang berbondong-bondong ingin mendengar, tetapi juga ingin disembuhkan. Tetapi Yesus mengambil sikap meninggalkan orang banyak itu dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ini satu hal yang penting untuk diteladani. Yesus meninggalkan kesibukan pelayanannya untuk berdoa. Kalau pelayanan saja harus ditinggalkan demi waktu untuk berdoa secara khusus, lebih-lebih hal-hal lain seperti pekerjaan, studi, hobi, dan sebagainya. Yesus tidak membiarkan kesibukan mengatur dirinya, tetapi Dia mengatur waktunya dan kesibukannya. Waktu dan kesibukannya ada dalam kendalinya. Kalau kita tidak mau mengatur waktu dan kesibukan kita, maka kita akan diatur oleh waktu dan kesibukan itu. Sehingga kita tidak pernah punya waktu untuk berdoa pribadi dengan Tuhan. Berdoa itu penting bagi pelayanan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seseorang tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan kecuali ia menerimanya lebih dahulu. Tidak ada orang yang bisa sukses dalam pelayanan kalau ia tidak terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Tuhan sanggup dan mau menolong kita. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang penuh kasih. Kita harus sediakan waktu kita, atur waktu kita, kegiatan kita, untuk kita punya waktu secara khusus berdoa kepada Dia.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru, buat hari ini, buat kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami oleh kebenaran firman hari ini, hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebagaimana firman hari ini, ajar kami untuk mengatur kehidupan, pelayanan, kegiatan kami, waktu kami, supaya kami punya waktu secara khusus kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus mendukung pemerintahan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, wakil, staf menterinya, Polri dan TNI, dan semua pihak yang mendukung untuk pemerintah boleh dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, membawa bangsa ini makin hari makin baik. Kami bersyukur atas upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak-dampak COVID-19 yang saat ini ada kemajuan, sehingga negara kami dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi pandemi ini. Terus Tuhan, Engkau menolong sampai betul-betul dapat teratasi dan Indonesia dapat menjalani kehidupannya dalam kenormalan baru, membangun kembali, meningkatkan ekonomi, dan masyarakat Indonesia dapat membangun kembali. Kami berdoa untuk kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan, untuk toleransi beragama, untuk kehidupan kami dalam kebinekaan, sehingga kami ada kesatuan, persatuan. Ada keharmonisan, kami saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pembangunan boleh semakin maju, semakin merata, dan Indonesia boleh semakin baik. Kami berdoa supaya paham-paham radikalisme terus dapat diperangi, ditekan, sehingga kesatuan persatuan bangsa dapat terjaga dengan baik. Memasuki musim-musim penghujan, Engkau menjaga, melindungi, memberi iklim yang baik supaya tidak terjadi bencana alam di beberapa daerah, sehingga semua berjalan dengan baik. Para petani dapat bercocok tanam dan menuai hasil, para nelayan dapat berlayar, menangkap ikan, dan boleh ada hasil, dan semua itu membawa kemakmuran, kebaikan bagi bangsa Indonesia. Demikian doa-doa kami atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.